Rencana Aksi Perubahan disusun oleh nama Rizky Kurnia Putri SPD, NIP 1994-2024-2017, Jabatan Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 1 Pasalaman. Daftar isi: 1. Pendahuluan. 2. Nilai dan etika kerja pemerintah Kabupaten Cirebon. 3. Nilai dan etika SMP Negeri 1 Pasalaman. 4. Rencana hasil kerja. 5. Penutup. Latar belakang. Salah satu ASN, guru mempunyai peranan dalam pendidikan karakter pada diri dan peserta didik dengan mengimplementasikan berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada peserta didik, tujuan pendidikan karakter bukan hanya mendorong peserta didik untuk sukses secara moral maupun akademik di lingkungan sekolah, tetapi juga menumbuhkan moral yang baik pada peserta didik ketika sudah terlibat di dalam masyarakat. Budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter peserta didik yang diharapkan. Tugas guru dalam menumbuhkan budaya positif peserta didik yaitu guru berperan dalam posisi kontrol manajer yang bertanya dan membuat kesepakatan kelas. Hal ini dilakukan karena pendidik sebagai pamong, yaitu menuntun dan memberi tuntunan agar anak dapat menentukan kemerdekaannya dalam belajar. Sekolah memiliki peran penting dalam membimbing, memperbaiki, mensosialisasikan kepada murid mengenai perilaku yang sesuai. Selanjutnya, maksud dan tujuan. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika instansi. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru dilantik. 4. Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya. Tujuan terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum: 1. Untuk mewujudkan rencana aksi yang telah diformulasikan dengan memperhatikan visi dan misi pemerintah Kabupaten Cirebon. 2. Untuk mensinkronkan rencana aksi dengan implementasikan kegiatan real berbudaya positif di sekolah. 3. Sebagai data dukung untuk melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi. Tujuan khusus: 1. Memfasilitasi siswa untuk mengembangkan potensi dirinya. 2. Membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangannya. 3. Membantu siswa untuk mengatasi masalah pribadi. Waktu dan tempat. 1. Tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 28 Februari 2029 dilakukan pembelajaran daring secara sinkronus atau Google Meet dan asinkronus atau Google Classroom di SMP Negeri 1 Pasalaman. 2. Pembelajaran tatap muka atau bela negara di BPLHK. 2. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. A. Visi dan misi. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. 2. Misi: 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Selanjutnya, susunan organisasi dan tata kerja OPD Kabupaten Cirebon, yaitu bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Nilai dan etika SMP Negeri 1 Pasalaman. Visi SMP Negeri 1 Pasalaman yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk menuju hidup yang lebih cerah, yaitu cerdas, emansipasi, responsibel, agamis, dan hijau. Untuk misi SMP Negeri 1 Pasalaman yaitu 1. Melaksanakan pembelajaran untuk penguasaan dasar-dasar pengetahuan dan teknologi sebagai dasar perilaku peserta didik dalam menyongsong masa depan. 2. Menanamkan kesadaran untuk berpartisipasi secara aktif dalam memelihara lingkungan sosial masyarakat melalui ketertiban aktif peserta didik dalam pembelajaran. 3. Menanamkan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap Tuhan, diri sendiri, negara, dan masyarakat melalui pemberian reward dan punishment yang mendidik. 4. Menanamkan keyakinan terhadap eksistensi Tuhan Yang Maha Esa, serta kesadaran untuk meletakkan keyakinan ini sebagai motivasi yang mendasari segala tindakan melalui pembelajaran agama, baik intra maupun ekstrakurikuler. 5. Meningkatkan kesadaran peserta didik sebagai bagian dari tatanan sosial masyarakat dan lingkungan hidup yang harus senantiasa dilestarikan dan dipelihara melalui kegiatan sosial. 6. Mengembangkan sikap apresiatif terhadap teknologi serta penguasaannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki. 7. Tertanamnya sikap toleran terhadap perbedaan pendapat, perbedaan asumsi, paradigma yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. 8. Terciptanya sekolah yang berwawasan lingkungan. Kemudian ini adalah struktur organisasi tata kerja SMP Negeri 1 Pasalaman. Ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tenaga tata usaha, pembina OSIS, pembina ekstrakurikuler, tenaga pendidik, dan guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya adalah tupoksi P3K. A. Merencanakan pembelajaran bimbingan, melaksanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi pembelajaran bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. B. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. C. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. D. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika. E. Memelihara dan memupuk kesatuan dan persatuan bangsa. 4. Rencana hasil kerja P3K. Nomor 1, memahami perilaku sopan santun di lingkungan sekolah. Tujuannya meningkatkan kemampuan berperilaku dengan sopan santun di lingkungan sekolah. Indikator pencapaian, siswa mampu menjelaskan dan menerapkan sopan santun dalam lingkungan sekolah. Waktu perolehan, setiap pelajaran bimbingan dan konseling di kelas. Nomor 2, menerapkan kebersihan dan lingkungan sekolah. Tujuannya meningkatkan kemampuan dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Indikator, siswa mampu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Waktu perolehan 1 minggu sekali. Kemudian nomor 3, memahami sikap dan perilaku wirausahawan sukses. Tujuan kinerjanya meningkatkan potensi diri dalam berwirausaha. Indikator pencapaian, siswa mampu mengembangkan sikap dan perilaku wirausahawan sukses. Waktu perolehan setiap awal semester. Nomor 4, memahami kemampuan bersyukur atas nikmat dan karunia. Tujuan kinerjanya meningkatkan kemampuan bersyukur. Indikator pencapaian, siswa mampu bersyukur atas nikmat dan karunia. Waktu perolehan, setiap pembelajaran, bimbingan, dan konseling di kelas. 5. Evaluasi. Tujuan kinerjanya adalah mengukur kemampuan siswa.
Indikator pencapaian, siswa mampu mengungkapkan umpan balik pada proses pembelajaran. 5. Penutup. A. Simpulan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut sebagai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 yang dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya, dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi, sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadi ASN yang beriman, yaitu bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di SMP Negeri 1 Pasaleman dan bangsa Indonesia pada umumnya. B. Saran. Diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergi, dan kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan sekolah dalam memajukan dan mencapai tujuan sekolah. Selain itu, diharapkan kebijakan-kebijakan dan aturan teknis terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sehingga disusun sehingga lebih jelas dalam masa depan kelak. Berikut adalah dokumentasi tentang kesopanan, menjaga kebersihan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Pasaleman. Selanjutnya ada tentang sikap dan perilaku wirausahawan sukses. Yang terakhir adalah dokumentasi tentang dahsyatnya keutamaan bersyukur. Sekian laporan rencana aksi perubahan dari saya. Terima kasih.